Tuhan, kembali lagi pagi ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pujian kita yang terbaik. Mari kita siapkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun kita tetap tinggal di rumah, kita tetap menyanyi bersama keluarga di rumah. Tapi saya percaya di setiap rumah kita ada Tuhan. Di setiap rumah kita ada hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh kembali datang kepada Engkau di hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu bahwa semua itu karena anugerah-Mu. Dan pagi ini kami mau menikmati kebersamaan dengan Engkau. Pagi ini kami mau menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain. Meskipun sampai hari ini Tuhan, kami belum bisa bertemu di satu tempat untuk menyembah Engkau. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu, oleh jarak. Dan hari ini kami bersama-sama umat-Mu akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami memenuhi tahta-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Pujian umat-Mu Tuhan. Ini sembah umat-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami mau menyembah Engkau. Ku menyembah-Mu sepanjang hidupku, jiwaku rindu mencari kasih-Mu. Kaulah segalanya, hidupku milik-Mu. Ku rindu selalu mengenal-Mu Tuhan, sebab tiada seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, menyembah-Mu sepanjang hidupku. Yes Lord, sepanjang hidupku, jiwaku rindu mencari kasih-Mu. Kaulah segalanya, hidupku milik-Mu. Ku rindu selalu mengenal-Mu Tuhan, sebab tiada seperti-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu, indah karunia-Mu di dalam hidupku. Besar setiamu, ku percaya kepadamu. Kaulah sumberku di hidupku. Ku mengasihi-Mu. Pagi ini kami bersama umat-Mu menyembah Engkau Tuhan. Sepanjang umur kami, sepanjang hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu sepanjang hidupku, jiwaku rindu mencari kasih-Mu. Kaulah segalanya, hidupku milik-Mu. Ku rindu selalu mengenal-Mu Tuhan, sebab tiada seperti-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu, indah karunia-Mu di dalam hidupku. Besar setiamu, ku percaya kepadamu. Kaulah sumber kekuatanku di hidupku.
yang seperti Engkau. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Ya Yesus. Ini nyanyian syukur kami Tuhan. Bahwa sepanjang hidup kami mau menyembah Engkau. Sepanjang hidup kami akan terus menaikkan puji-pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang layak disembah sebab Engkau Allah yang kudus. Jiwa kami berseru dan kami mengatakan kudus, kuduslah Engkau Allah yang setia. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Kami datang bersujud di tahta-Mu. Ku datang bersujud di tahta-Mu dengan hati bersyukur memuji nama-Mu, sinar kemuliaan-Mu memenuhi diriku. Di bawah kaki-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu ku tersungkur. Kau
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam online service. Saya percaya beberapa kali kita pertemuan di dalam online service walaupun mungkin kita tidak bertatap muka, bahkan mungkin lain waktu saudara, karena rekaman ini dilakukan pada hari Jumat dan baru ditayangkan pada hari Minggu, tapi kiranya ini tidak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Amin saudara. Doa saya senantiasa setiap malam kita berdoa jam 8 dan doa kami di rumah saudara berharap untuk setiap keluarga kita, setiap jemaat Tuhan di AFJF Cimahi semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, mencari Tuhan senantiasa sehingga di musim-musim yang seperti saat ini kita saudara dan saya sebagai umat-umat pilihan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Kita sangat istimewa bagi Tuhan. Sehingga kita dipanggil, kita dipilih, dipanggil untuk masuk ke dalam satu rencana Allah. Rencana yang memiliki alam semesta ini. Jadi betul-betul saudara, kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan Tuhan mengatakan karena engkau berharga di mataku dan mulia kata Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan aku ini mengasihi engkau. Juga Tuhan mengatakan saudara bahwa saudara dan saya saudara dilukis oleh Tuhan di telapak tangan Tuhan. Jadi betul-betul istimewa saudara dan saya. Jadi kalau saat ini kita ada di dalam situasi saudara yang saya percaya ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Selama hampir 4 bulan ini dimulai dari bulan Maret akhir. Kita baru masuk pada masa-masa yang tidak menyenangkan karena wabah COVID ini. Tapi saya merasakan bahwa ada perubahan-perubahan itu bukan karena kita terbiasa, tapi Tuhan bekerja terus. Nah saya ingin saudara, karena di tengah situasi apapun Tuhan bekerja supaya ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah sediakan. Perhatikan, di tengah situasi ini, ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah sediakan buat kita saudara dan saya, orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Nah hari ini saudara, tema yang saya ingin ambil adalah keistimewaan orang-orang pilihannya. Nah saya ambil dari kitab Roma 8 ayat 28. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti tadi saya katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia. Karena saudara dipilih, saudara dipanggil untuk masuk ke dalam rencana Allah. Jadi bayangkan yang memiliki alam semesta, yang paling berkuasa di alam semesta ini, saudara, memilih kita, memanggil kita karena ada proyek yang luar biasa yang Tuhan miliki. Tuhan memilih orang-orang yang di mata Tuhan luar biasa untuk masuk ke dalam rencananya. Luar biasa di mata Tuhan bukan di mata kita manusia melihat seseorang atau sesama kita, tapi di mata Tuhan. Jadi sangat luar biasa. Kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang paling beruntung. Sekali lagi saya mau katakan, kita diistimewakan oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, ayat ini saudara, kalau kita melihat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, kalau kita melihat di sini kita sangat paham sekali dengan ayat ini, atau ayat ini begitu populernya sehingga sebagian dari kita bahkan mungkin lebih banyak, bukan hanya setengah saja dari kita hafal ayat ini. Karena ayat ini ada kata-kata
mendatangkan kebaikan. Jadi betul-betul dan sering sekali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau menjadi tema-tema di dalam pembicaraan-pembicaraan kita atau selalu dikutip oleh kita pada saat kita melayani karena memang kita akan mengalami hal-hal turun naiknya di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi masalah ini saudara, apakah kita memahami dengan benar maksud ayat ini? Allah turut bekerja ketika kita mendengar atau kita berhadapan dengan orang yang sedang mengalami kesulitan, kita akan memberikan nasihat, mengatakan tenang bahwa Allah nanti akan bekerja. Dia pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita akan kutip ayatnya saudara, kita akan kutip ayatnya dari Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sangat populer ayat ini. Nah sekali lagi saya mengatakan, saya ingin menyampaikan ini supaya kita betul-betul paham dengan firman Tuhan ini. Sehingga di dalam keadaan apapun kita, respon kita saudara, di dalam keadaan baik dan buruk, selalu benar sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Khususnya di dalam keadaan buruk saudara. Respon kita tetap baik. Bukan respon buruk dalam arti kita menyalahkan seseorang, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan Tuhan. Karena kalau kita responnya tidak baik di dalam keadaan yang tidak baik, saudara, itu akan menjadi penghalang untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan itu begitu besar buat kita saudara dan saya. Bayangkan saudara, Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk alam semesta ini. Allah memiliki rencana yang luar biasa, pasti dong untuk rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa, harus dipilih orang-orang yang luar biasa juga. Dan yang milihnya itu adalah Allah. Dan kita didapati oleh Tuhan, terpilih, jadi begitu luar biasa. Nah kalau kita sudah terpilih, kita sudah dipanggil, kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rencananya. Terus kita responnya tidak benar di dalam keadaan tidak baik khususnya. Itu akan menjadi penghalang di dalam rancangan Tuhan. Makanya saya ingin menyampaikan hal ini. Saya ingin menyampaikan supaya kita paham. Supaya kita paham dengan benar ayat yang sering kita pakai. Ayat yang sudah akrab dengan kita. Ayat yang begitu populer dengan kita. Karena sekali lagi saudara, Allah biasanya justru memakai hal-hal yang buruk. Yang mungkin mengejutkan kita. Supaya kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Nah saudara, kita melihat sekarang sini. Kita lihat ayat ini kembali saudara. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang mana maksudnya? Jelas segala sesuatu adalah di dalam segala situasi dan kondisi. Di dalam segala keadaan apapun. Baik atau buruk, Allah turut bekerja. Di dalam keadaan bahkan mungkin yang paling kita tidak inginkan, Allah turut bekerja. Kalau keadaan tidak baik itu seizin Allah, Allah turut bekerja. Jika saudara, karena kesalahan kita mengambil jalan sendiri, tidak mau bergantung kepada Tuhan, Allah pun turut bekerja. Kenapa demikian? Karena saudara dan saya dipanggil dan dipilih untuk masuk ke dalam rencananya. Jadi saudara, segala sesuatu dimaksud ini adalah di dalam segala sesuatu. Di dalam segala kondisi. Di dalam segala situasi apapun. Kapan, dimanapun saudara. Selanjutnya dikatakan di situ adalah kata mendatangkan kebaikan juga saudara. Yang pertama tadi segala sesuatu itu di dalam segala situasi kondisi dimanapun waktu, tempat dan lain sebagainya. Selanjutnya Tuhan mendatangkan kebaikan. Nah kebaikannya pun saudara itu dari kacamata Allah bukan dari kacamata kita. Apapun saudara sekali lagi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang pilihannya
seizin Tuhan. Allah tidak akan pernah lepas tangan. Saudara, Dia ingin senantiasa terus masuk ketika kita salah jalan, ketika Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kita. Allah tetap masuk, saudara, di dalam segala sesuatu. Allah tetap masuk untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamatanya kita. Jadi Allah tidak pernah lepas tangan untuk membentuk kita, untuk masuk ke dalam rencananya. Dia terus bekerja untuk membelokkan kita. Kalau kita rada gak benar, dibelokkan sama Tuhan. Atau mungkin kita lagi belok, Tuhan luruskan. Atau mungkin kita lagi tunduk, lemah, lelah, Tuhan tegakkan. Bahkan kemungkinan Tuhan akan hancurkan. Tujuannya apa? Karena tujuan dari semua ini untuk supaya kita, saudara dan saya, menjadi serupa. Tapi saudara, sekali lagi, mendatangkan kebaikan bukan berarti, yang dimaksud dengan mendatangkan kebaikan itu, pada kita mengalami yang buruk, terus langsung menjadi baik. Ada proses yang mungkin lama sebentarnya, itu adalah waktunya Tuhan. Kalau misalnya kita sakit, mendatangkan kebaikan, kata firman Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ayat itu kita dengar, bukan besoknya kita langsung sembuh. Bisa saja langsung sembuh, tapi bisa juga mungkin lama-lama. Atau mungkin saudara bangkrut, terus menjadi langsung pulih, maju kembali, sukses lagi. Ada tetap proses. Semua kebaikan yang dirancangkan Tuhan itu sesuai dengan agendanya Tuhan, rencananya Tuhan buat kita, saudara dan saya. Nah saudara, tujuan dari semua itu adalah saudara, supaya kita, saudara dan saya, menjadi lebih baik dalam menjalani hidup ini. Karena banyak pelajaran yang kita dapatkan ketika Allah bekerja di dalam situasi kondisi itu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tujuan dari semua itu, saudara, supaya kita, saudara dan saya, adalah untuk supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bayangkan saudara, manusia yang ada di dalam Kristus itu kan adalah manusia yang sudah dipulihkan kemuliaannya. Roma mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang karena di awal-awal penciptaan Adam jatuh di dalam dosa. Sehingga kemuliaannya itu yang Tuhan katakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu hilang. Dan kita, saudara dan saya, terus dicari oleh Tuhan, akhirnya Tuhan menemukan kita dan kita respon. Kita mendapatkan atau masuk ke dalam panggilan Tuhan. Masuk ke dalam pilihan Tuhan untuk masuk ke dalam rencananya. Nah saudara, kita, saudara dan saya, terus ini dalam proses pembentukan. Gambaran Yeremia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penjunan atau tukang tukang membentuk tanah liat. Tukang keramik lah ya. Nah saudara dan saya adalah si tanah liatnya. Tuhan memiliki rencana untuk kita, saudara dan saya, rancangannya itu membentuk kita untuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Ketika kita tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, tentu akan dibentuk ulang. Atau ada bagian-bagian yang akan dibetulkan. Bahkan mungkin akan dibentuk ulang betul-betul. Terus itu tuh selama perjalanan hidup kita. Atau saudara, di dalam proses pembentukan itu misalnya seperti baja dan palu. Baja ini adalah satu bagian yang baja itu memiliki peran yang begitu banyak bagi kehidupan, sangat berguna untuk alat peralatan, bahkan mungkin alat-alat kecantikan, bagian-bagian yang kecil supaya indah, ada bagian-bagian lain dan banyak untuk rangka bangunan dan lain sebagainya. Karena baja itu sangat dia itu sangat relatif lebih mudah dibentuk. Tapi untuk membentuknya dibutuhkan alat pukul, namanya palu.
Nah sehingga si bajai itu akan ditempa, dibentuk oleh palu, dipukul. Kalau misalnya si bajai ini adalah makhluk hidup, tentu akan merasa kesakitan. Nah saya rasa ilustrasi ini menggambarkan sebetulnya kita saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Yang mungkin kadang-kadang tidak baik. Nah tidak baiknya saudara, kebanyakan mungkin karena langkah-langkah kita. Atau keputusan-keputusan kita yang di mata Tuhan tidak tepat. Yang berakibat mungkin bentuknya jadi berubah atau bentuknya jadi tidak diharapkan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Allah ambil lagi kita, ditempa lagi, dipukul lagi pakai palu tuh kita itu, supaya sesuai dengan bentuk yang dirancangkan oleh Tuhan buat kita. Jadi saudara, tujuan dari semua itu, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dari versi Allah, saudara. Tujuannya supaya kita saudara dan saya serupa dengan gambar Allah. Di Roma 8 ini di ayat 29 dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Dan selanjutnya sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi dari awal panggilan ini istilahnya predestinasi. Jadi pemilihan jauh sebelumnya di kekekalan sudah ditetapkan kita saudara dan saya itu sudah dipilih, sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, dikatakan Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kita saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita saat ini ada di dalam situasi yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, kita sudah mungkin putus asa. Kita mungkin sakit hati, kecewa dan banyak hal yang terjadi. Allah izinkan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita saudara dan saya. Karena ada hal-hal yang Tuhan ingin bentuk itu. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita saudara dan saya. Oleh karena itu Tuhan terus mengadakan intervensi di dalam kehidupan kita. Dia masuk di dalam kehidupan kita. Dia masuk di dalam perkara-perkara apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah di dalam intervensi ini saudara, kita belajar dari Israel. Israel itu tidak mau tunduk dalam rencananya. Mereka hanya ingin yang terjadi itu yang baik-baiknya saja. Mereka hanya ingin, mereka tidak mau mengenal Tuhan, tapi mereka ingin merasakan, mengalami mujizatnya, perbuatan-perbuatannya, kebaikan-kebaikannya. Hatinya tidak mengasihi Tuhan, tapi karena mereka dipilih oleh Tuhan, biar mereka rasanya saya berhak. Saya berhak untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Malahan kalau kita belajar dari Israel itu saudara, di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir, di tanah perbudakan, mereka dijajah. Mereka ingin kembali ke tanah Mesir ketika mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan di bawah pimpinan Musa. Kenapa Tuhan membebaskan? Alkitab mengatakan memang itu sudah rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyampaikan itu kepada Abraham, Ishak, bahwa mereka akan ada di tanah Mesir. Dan Tuhan akan membawa keluar orang Israel itu dari tanah Mesir. Tapi di dalam prosesnya saudara, ada teriakan-teriakan, seruan-seruan dari orang Israel karena merasakan perbudakan yang begitu menghancurkan mereka. Mereka dijajah, mereka harus membangun dan lain sebagainya. Mereka menjerit dan Tuhan mendengar itu. Sehingga Tuhan memilih Musa, kamu yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah di dalam perjalanan mereka tidak bisa tahan dengan rasa lapar. Mereka responnya tidak baik terhadap apa yang sedang terjadi yang tidak baik. Padahal mereka pernah melihat, mengalami bahkan pengalaman mujizat dari Tuhan di mana Tuhan membelah laut. Bagaimana bangsa Mesir yang mengejar mereka ditenggelamkan oleh Tuhan. Tapi mereka bisa dibebaskan. Tapi begitu mereka lapar, begitu hal yang tidak baik mereka alami, mereka selalu menjerit. Mereka ingin kembali ke tanah perbudakan.
Di mana di sana tidak ada damai sejahtera. Nah kita saudara dan saya kadang-kadang juga memang berpikir demikian. Sepertinya kita terhalang oleh aturan-aturan Tuhan. Sepertinya kita terhalang oleh firman Tuhan. Rasanya lebih baik seperti dulu aja gak ada aturan, hidup bebas. Seolah-olah di zaman dulu kita belum diselamatkan itu hidupnya enak. Nah saudara, kalau ada yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak baik, itu Allah intervensi, masuk dia, turut bekerja. Turut bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam keadaan apapun Allah turut bekerja. Bahkan mungkin kita sedang baik-baik, Allah masuk untuk bekerja. Karena apa? Karena Tuhan ingin bawa kita saudara dan saya masuk ke dalam rancangannya. Rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Bedanya dengan Ayub orang Israel saudara. Begitu Ayub mengalami penderitaan di awal-awalnya, anak-anaknya mati, ternaknya habis, harta bendanya habis, sampai dia berpenyakitan saudara. Dia menggaruk kulit-kulit saking gatalnya atau saking pedihnya dengan beling dia. Istrinya mengatakan begini, maka berkatalah istrinya kepadanya di Ayub 2 ayat ke-9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Respon istrinya terhadap penderitaan. Tapi Ayub luar biasa. Dia mengatakan begini, tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan dengan bibirnya. Saudara tahu mendatangkan kebaikan kepada Ayub dari perkara atau kejadian yang terjadi dalam Ayub. Di Ayub 42, Ayub jadi lebih mengenal Tuhan. Asalnya dia hanya dengar saja, kata orang saja, asalnya demikian. Asalnya dia mengerti mengerti Tuhan atau mengenal Tuhan itu kata orang, bukan pengalaman dia. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri, perhatikan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia bertatap muka dengan Tuhan. Dari kejadian yang tidak baik, Tuhan mendatangkan kebaikan buat Ayub. Saya nggak tahu berapa lama yang dialami Ayub. Tapi yang jelas 42 pasal tuh dialami. 42 pasal, di ayat pertama, di pasal pertama, ayat pasal kedua sudah terjadi hal-hal yang tidak baik. Pasal kedua sudah tidak terjadi hal-hal yang tidak baik kepada pasal 42. 40 pasal kemudian baru Ayub bertatap muka dengan Tuhan. Mendatangkan kebaikan Tuhan, memulihkan kehidupan Ayub ketika dia mengenal Tuhan. Jadi saudara, Tuhan intervensi. Dia masuk. Tidak ada rencana yang jahat dari Tuhan. Di dalam keadaan terburuk apapun dalam kehidupan kita. Kalau iblis datang, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Allah datang untuk supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Maksud kelimpahan ini saudara, kita yang sudah tidak berdaya, kita yang lemah, sakit disembuhkan. Kita bisa beraktivitas dengan vitalitas yang tinggi, dengan semangat yang luar biasa. Asalnya sudah memble sekali. Ketika Tuhan datang dengan supaya kita saudara dan saya mempunyai dalam segala kelimpahan menurut Yohanes 10 ayat 10. Maksud kelimpahan di sini juga saudara, kita sudah tidak terpenjara lagi dengan aturan-aturan agama, legalitas agama. Kenapa? Karena roh itu sudah tinggal di dalam kita. Dia memilih, dia memimpin. Kita sudah tidak perlu takut, jangan makan ini, jangan minum itu, jangan ke sana, jangan ke situ, boleh enggak ini, boleh enggak itu. Sudah tidak terpenjara, kita sudah tidak takut lagi dengan hukuman. Tidak ada lagi di bawah penghakiman, penghukuman. Kita tidak takut lagi kalau mati nanti kita kemana. Tidak, kita sudah bebas, sudah dijamin oleh Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan di dalam Tuhan. Itu kelimpahan yang Tuhan janjikan kepada kita saudara dan saya. Tuhan mengintervensi kita saudara supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Supaya mendatangkan kebaikan yang luar biasa seperti tadi Ayub. Setelah dia mengenal. Jadi dalam proses ini Tuhan ingin supaya kita semakin mengenal Tuhan. Tidak ada rancangan yang jahat dari Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan, rencana Tuhan buat kita saudara dan saya. Masa depan yang penuh harapan. Yesus, Tuhan menyediakan berkat untuk hari esok.
Yesus sudah ada di hari esok kita. Karena dia tidak bisa dibatasi. Dia ada di dalam kekekalan. Yesus sudah ada di depan kita, di masa depan kita. Dan di sana buat ngapain? Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Makanya Tuhan mengatakan bahwa masa depan kita penuh harapan. Rancangan kita adalah damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, kata Tuhan. Untuk itu kita jangan hidup di dalam rencana sendiri. Kalau rencana sendiri, rancangan sendiri, menurut pemikiran kita sendiri saudara, kita saudara dan saya tidak bisa tuh mengizinkan intervensi Allah. Pada saat Tuhan mengintervensi kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam perjalanan kehidupan kita menolaknya. Sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam rencananya. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan hari ini buat kita saudara dan saya. Di dalam keadaan apapun saudara dan saya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya di dalam prosesnya tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Cara Tuhan, karena Dia mengerti, karena Dia ada di dalam kekekalan, Dia tahu apa yang terjadi di depan saudara, sehingga tidak ada jalan pintas. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel begitu keluar dari tanah Mesir. Keluaran 13 ayat 17 dikatakan begini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Perhatikan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi Tuhan tidak memakai jalan pintas. Kenapa Tuhan tidak memakai jalan pintas? Karena ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita ada hal yang buruk? Karena saudara, Tuhan mengerti. Tuhan tidak mau yang instan buat kita saudara dan saya. Karena proses pembentukan itu adalah proses yang cukup lama. Kita telah dipulihkan. Tapi ada beberapa hal yang terjadi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan itu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan karakter Kristus. Itu tidak sebentar. Sehingga jelas tidak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengajak kita dalam intervensinya tidak ada jalan pintas. Selanjutnya saya akan lanjutkan ayat tadi. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah katakan begini. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, bangsa Israel sebelumnya itu selama 430 tahun tuh ada di Mesir. Pas 30 atau pas 50 ada di Mesir. Menjadi budak. Mereka tidak mengerti caranya perang. Sementara orang-orang di perjalanan antara Mesir masuk dari setelah nyebrang itu saudara, mulai dari Kadesi Barnea terus sampai perjalanan menuju tanah Kanaan, itu banyak bangsa-bangsa yang sudah terlatih berperang. Nah bangsa Israel nggak ngerti, makanya Tuhan mengatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal. Kalau Tuhan ambil jalan pintas, di sini begitu banyak. Karena kalau ngomongin jalan pintas, sudah jelas jalan-jalan yang sudah mungkin biasa dilalui, dan sudah banyak pembunuh atau musuh dan lain sebagainya, sehingga bangsa Israel mungkin akan kalah. Dan mereka akan menyesal sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah ini berbicara tentang perang fisik. Di mata Tuhan bangsa Israel belum mampu. Tapi Tuhan membawa mereka berkeliling itu supaya mereka masuk ke dalam perang mental, perang karakter. Supaya mereka itu mental budaknya itu diupahkan dulu. Supaya memiliki mental anak-anak kerajaan Allah. Supaya mereka bisa masuk untuk merebut Kanaan. Di jalan yang Tuhan atur itu saudara, selain memang itu akibat dari pelanggaran juga, tapi ada rancangan Tuhan di dalamnya juga. Tapi selama 40 tahun di padang gurun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memelihara mereka. Jadi Allah itu tetap intervensi. Bahkan di dalam perjalanan 40 pimpinan Tuhan begitu nyata. Baik siang, baik malam. Yang penting
Israel, kamu bergerak sesuai dengan perintah saya. Nah ini perang mental. Supaya diubahkan mental budaknya tuh. Jadi kalau kita saudara dan saya ada di dalam situasi yang tidak baik. Saudara sedang menjalani peperangan mental. Supaya memiliki mental kerajaan yang sesuai dengan diharapkan oleh Tuhan. Kita tahu di dalam perjalanan itu pun bangsa Israel mengalami peperangan. Tapi saya yakin bahwa peperangan yang terjadi tidak seperti kalau Tuhan pimpin mereka masuk dalam jalan yang pintas. Jadi tempaan demi tempaan telah membentuk mental mereka. Terik, matahari, iklim padang gurun di siang hari. Dinginnya pada malam hari. Telah membangun mental mereka walaupun mereka terus memberontak. Tapi mereka terus dipersiapkan oleh Tuhan supaya bisa mereka mengalahkan suku-suku yang begitu banyak di tanah Kanaan. 30 suku atau 30 kota yang direbut Joshua untuk musuh-musuh di tanah Kanaan itu. Jadi saudara, kita saudara dan saya, kembali ke Roma 8 saudara, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, perhatikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, kita saudara dan saya sudah dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, nah di dalam proses ini perjalanan hidup pemikul salib adalah perang mental. Dan kita harus pikul itu. Tapi ada keistimewaan-keistimewaan yang Tuhan berikan. Nah, saudara kita melihat di sini kembali saya ingin mengatakan bahwa keistimewaan kita saudara dan saya di dalam segala sesuatu Allah intervensi, Allah turut bekerja. Di dalam segala sesuatu Tuhan di dalam intervensinya untuk memasukkan kita ke dalam rencananya. Rencana yang mana? Masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera buat kita saudara dan saya. Hanya di dalam prosesnya. Untuk orang-orang yang istimewa di mata Tuhan, tidak ada jalan pintas. Harus ada proses. Dan proses itu adalah membentuk mental, membentuk manusia batin kita, supaya serupa dan segambar dengan Kristus. Tapi jelas, di dalam segala sesuatu yang telah menghancurkan kehidupan kita, yang saat ini mungkin kita sedang menderita karena apapun latar belakang kasusnya, Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita saudara dan saya. Perhatikan. Ayat 28 kembali saya ingin sampaikan. Bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, kebaikan ini hanya diperuntukkan bukan untuk orang-orang Kristen saja. Bukan untuk orang-orang hanya sekedar orang Kristen saja. Tapi orang Kristen yang mengasihi Dia. Berbicara tentang orang percaya, mestinya memang harus mengasihi Dia. Tapi pertanyaannya buat kita saudara dan saya, kalau kita saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Dia, apakah kita saudara dan saya itu mengasihi Dia atau tidak? Kalau kita tidak mengasihi Dia, saudara, kebaikan tidak akan datang kepada kita. Karena ayatnya jelas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam keadaanmu saat ini. Di dalam penderitaanmu saat ini. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kamu yang mengasihi Tuhan. Jadi mari saudara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu seperti Ayub tadi. Ngomong kepada istrinya, kamu hanya ingin yang baik saja. Kamu seperti perempuan gila, kamu hanya ingin yang baik saja. Respon kita harus benar dalam menghadapi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Respon kita itu adalah tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Respon orang yang mengasihi Dia itu tetap mentaati Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Mengasihi Dia itu adalah surrender, berserah kepada Tuhan. Berserah, taat, berserah,
setia kepada Tuhan, iring Tuhan. Mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ayub mengalami dialog terus dengan Tuhan. Dia mendengar nasihat-nasihat dari beberapa sahabatnya. Nasihatnya justru menghancurkan dia. Tapi begitu dia berdialog dengan Tuhan, dia bisa mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan, selama ini aku ini hanya mendengar tentang engkau itu dari orang. Tapi sekarang, aku sudah mengenal engkau. Karena aku telah bertatap muka dengan engkau. Ayub 42 ayat 5. Ayub mengalami perjumpaan. Ayub bertatap muka dengan Tuhan. Di dalam proses penderitaannya, Ayub tetap taat kepada Tuhan. Di dalam prosesnya dia tetap setia. Dia tidak mengutuki Tuhan dengan penderitaan. Dia berserah kepada Tuhan. Saudara, kita tidak perlu mengeluh di dalam keadaan ini. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat Yusuf orang yang tidak bersalah. Ya, dia pernah bekerja, dia menjadi budak, terus dia bekerja di rumah Potifar. Terus dia dijebak oleh istri Potifar. Istri Potifar menggodanya. Tapi Yusuf, saudara, dia tetap setia kepada Tuhan. Tidak pernah ada keluhan. Saudara, di dalam proses untuk supaya kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita harus mengasihi dia. Kita harus taat kepada dia. Ya, orang mengasihi dia itulah mentaati dia. Berserah, senantiasa mengucap syukur. Bukan mengeluh, mengutuki diri, mengutuki orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Yusuf di dalam prosesnya, dia tidak sombong dengan kemampuannya untuk yang bisa mengartikan mimpi. Dia mengatakan bahwa karunia yang aku miliki itu datangnya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Keistimewaannya adalah bahwa di dalam kejadian apapun, di dalam segala sesuatu, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tuhan di dalam segala sesuatu, situasi yang kondisi yang tidak baik, Tuhan intervensi. Dia masuk, dia campur tangan. Dia masuk untuk membantu kita, meluruskan kalau kita sedang bengkok. Membengkokkan kalau kita mungkin ada hal-hal yang harus dibentuk. Menegakkan ketika kita lemah. Memberikan kuasa untuk kita mampu menghadapi segala sesuatu. Percayalah saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Yesaya mengatakan, di awal tadi saya kutip ayat Yesaya 43. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Bahkan di ayat Yesaya 49 ayat yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi mari saudara, di dalam keadaan apapun saudara, kalau Tuhan mengatakan Allah akan bekerja di dalam segala sesuatu kejadian dalam kehidupan kita, pasti akan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya, kebaikan versi Allah bukan versi kita. Artinya tidak instan. Ada proses. Kebaikannya, bahkan mungkin kita tidak pernah terpikirkan kebaikan yang akan kita alami. Tapi pasti kita akan mengalami kebaikan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Yang paling luar biasa, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja supaya Dia menarik kita untuk kita saudara dan saya bisa bertatap muka dengan Tuhan. Dan kita akan mengatakan sama seperti yang Ayub katakan. Selama ini aku mendengar engkau hanya dari kata orang. Tapi sekarang aku telah bertatap muka denganmu. Dan Tuhan memilihkan Ayub dengan luar biasa. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua. Tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau saat ini kami sedang sakit, saat ini hati kami sedang gundah, hati kami sedang kacau, kehidupan ekonomi kami sedang hancur, sepertinya tidak ada harapan lagi, kehidupan keluarga, hubungan dengan sesama mengalami kekacauan. Kami percaya
Engkau intervensi di dalam kehidupan kami itu yang sedang dalam kondisi ini. Dan Engkau akan membawa kami masuk ke dalam rencanamu. Sehingga kebaikan yang Engkau sediakan jauh daripada apa yang kami bayangkan. Yang jelas, kami tahu pasti bahwa Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Terpujilah Tuhan. Materaikan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami semua. Supaya kami bertumbuh, kami semakin mengasihi Engkau. Sampai kami terus Tuhan, di dalam proses ini Tuhan, kami bisa bertatap muka dengan Engkau. Terpujilah Bapa Surgawi. Berkati terus jemaat-Mu Bapa, berkati bangsa kami. Kami percaya wabah ini akan berlalu Tuhan. Karena Engkau sedang bekerja, khusus untuk bangsa Indonesia. Ada kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi untuk Indonesia. Terus Tuhan, buka langit-Mu Bapa, curahkan berkat. Doa kami juga Tuhan, ada dalam proses Tuhan saat ini para peneliti yang sedang baru saja menerima Tuhan vaksin Tuhan Indonesia dari Cina Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus di dalam proses penelitian uji coba semuanya Tuhan boleh mendatangkan satu solusi yang luar biasa. Vaksin ini berguna Tuhan untuk membangun imun tubuh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia bebas dari wabah ini. Karena ada Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati, angkat tangan, arahkan hatimu kepada surga, kepada Bapa di surga. Biarlah anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan perlindungan, penyertaan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.